Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah akuntansi biaya kelas F dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi metode harga pokok pesanan. Yang berikutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Vicky Ahmad Maulana dengan NIM 2008 10 20 11 54. Yang berikutnya ada Fitriana Alif Putrayantono dengan NIM 2008 10 20 11 56. Yang ketiga yaitu saya sendiri Axel Rian Gamanatansa dengan NIM 2008 10 20 11 14. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian dari metode harga pokok pesanan itu sendiri adalah metode untuk memproduksi produk dan menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen. Maksudnya dari pesanan dari konsumen ini, perusahaan hanya menerima pesanan dan akan memproduksi pesanan tersebut di saat mereka memesan. Jadi maksudnya perusahaan tidak akan mengolah atau memproduksi produknya jika tidak ada pesanan dari konsumen. Dan setiap jenis produk itu yang dihasilkan perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu atau per unitnya nantinya. Berikutnya yaitu terdapat karakteristik. Karakteristik yang pertama ini merupakan karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Contoh yang pertama yaitu karakteristik perusahaannya. Perusahaan ini memiliki proses produksi perusahaan yang terjadi secara putus-putus. Dalam artian, perusahaan menerima pesanan ini itu tidak selalu ada, maksudnya. Jadi, perusahaan mengolah atau memproduksi produknya itu ketika mereka mendapatkan pesanan. Dan ketika mereka tidak mendapatkan pesanan, mereka tidak memproduksinya. Jadi, bisa dibilang secara putus-putus. Yang kedua yaitu perusahaan memproduksi produk sesuai spesifikasi yang diminta konsumen. Dari poin yang pertama itu bisa secara logika mereka perusahaan menerima pesanan itu berarti dari request atau permintaan yang spesifik yang diminta konsumen dan tidak sesuai dengan standar mutu, standar kualitas, atau standar desain yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi itu spesifik diminta oleh standar konsumen. Yang ketiga yaitu produksi yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Seperti di poin 1 tadi, perusahaan ini memiliki operasional yang putus-putus, hanya bekerja atau hanya memproduksi ketika ada pesanan. Jadi, kalaupun mereka memenuhi persediaan di gudang atau mereka itu istilah menyetok produknya itu di gudang, ya mereka bisa rugi. Jadi mereka hanya mengolah atau memproduksi pesanan konsumen di saat mereka memesan dan tidak di saat mereka tidak memesan. Yang berikutnya terdapat karakteristik yang kedua yaitu karakteristik dari metode harga pokok pesanan itu sendiri. Metode harga pokok pesanan itu memiliki setiap jenis produk yang dihasilkan. Nah, itu perlu dihitung dengan harga pokok produksinya secara individu atau per unitnya. Yang kedua yaitu biaya produksi harus digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung. Biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsung ini
biaya produksi tidak langsung terdiri dari biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya, dan biaya produksi tidak langsung dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Mengapa ditentukan di muka? Karena biaya tidak langsung ini, produksi tidak langsung ini sulit ditentukan ketimbang biaya produksi langsung. Yang keempat yaitu harga pokok produksi per unit atau harga pokok pesanan dihitung saat pesanan selesai atau selesai diproduksi. Seperti di poin 1 tadi, secara individu, berarti ketika ada pesanan selesai, mereka akan dicatat atau diolah harga pokok produksi per unitnya secara langsung pada saat itu juga, dan ketika ada pesanan yang lain maka itu beda lagi yang dicatat. Baiklah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat informasi harga pokok pesanan. Yang pertama, untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Manajemen perusahaan konstruksi merupakan contoh pihak yang memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dengan metode harga pokok pesanan. Dalam perusahaan tersebut, biaya dihitung menurut proyek dan digunakan untuk mengajukan penawaran harga yang akan dibebankan kepada pemilik proyek dalam proses pelelangan proyek atau tender. Jika pelelangan proyek dimenangkan oleh perusahaan konstruksi tersebut, maka metode harga pokok pesanan digunakan untuk mengumpulkan biaya proyek yang sesungguhnya dikeluarkan untuk pengendalian biaya proyek. Yang kedua, untuk mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Informasi total harga pokok pesanan memberikan dasar pelindungan bagi manajemen agar di dalam menerima pesanan perusahaan tidak mengalami kerugian. Tanpa memiliki informasi total harga pokok pesanan, manajemen tidak memiliki jaminan apakah harga yang diminta oleh pemesan dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Pengumpulan biaya produksi per pesanan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Lalu yang keempat, untuk menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tersebut mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, maka manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Informasi laba atau rugi bruto tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk tiap pesanan guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap pesanan. Dan yang terakhir, untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, maka manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Jadi untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap pesanan. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi. Namun, pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok dengan fokus masing-masing yang berbeda. Yang pertama, pengumpulan biaya untuk pencatatan biaya, pengukuran biaya untuk
klasifikasi biaya dan pembebanan biaya untuk pembebanan ke objek. Yang pertama, pembelian bahan diklasifikasikan sebagai bahan baku. Lalu gaji tenaga kerja dan gaji tenaga kerja bagian finishing diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Dan untuk 3 yang terakhir, gaji mandor, depresiasi, dan bahan habis pakai termasuk overhead. Dan pembebanan biaya akan ditujukan kepada pembebanan ke objek masing-masing, yaitu berupa produk 1 dan produk 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekening kontrol dengan rekening pembantu, yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Lalu yang kedua, rekening pembantu atau subsidiary account dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol atau controlling account di dalam buku besar. Lalu yang terakhir, rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen sumber. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai rekening kontrol dengan rekening pembantu, di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa rekening kontrol dengan rekening pembantu itu memiliki pusat informasi data, yaitu pada dokumen sumber. Tetapi hal yang membedakan keduanya yaitu jika rekening pembantu, informasi datanya itu langsung dicatat pada buku pembantu, di mana letak dari rekening pembantu itu berada. Sedangkan jika informasi data untuk rekening kontrol itu harus dicatat terlebih dahulu pada suatu jurnal. Kemudian dari jurnal tersebut baru dicatat pada buku besar, di mana dalam buku besar tersebut terdapat rekening kontrol. Nah, kemudian setelah mendapatkan keduanya, di sini perusahaan memiliki tugas untuk membandingkan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu. Nah, proses pembandingan ini sering disebut dengan proses rekonsiliasi. Kemudian di sini saya akan melanjutkan mengenai materi kartu harga pokok. Kartu harga pokok ini merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini memiliki fungsi untuk rekening pembantu, yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan produk. Biasanya, dalam kartu harga pokok pesanan ini terdapat biaya produksi untuk mengerjakan pesanan yang ditulis secara rinci. Nah, di sini biaya produksi itu memiliki komponen utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh kartu harga pokok. Di sini dapat dilihat, yaitu contoh kartu harga pokok, di mana di pojok kiri atas terdapat nomor pesanan. Kemudian ada pemesannya itu siapa, kemudian jenis produksinya itu apa, kemudian tanggal pesannya itu kapan, kemudian jumlahnya itu berapa, dan yang lain-lain. Kemudian yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam mencari biaya produksi itu terdapat 3 komponen utamanya, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya. Tentunya ketiga komponen itu tertera pada kartu harga pokok, seperti pada gambar ini. Kemudian, dari semua yang dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencari harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan ini diawali dengan pencatatan biaya bahan baku, dilanjutkan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik, dan barang jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Semua biaya-biaya itu dicatat berdasarkan adanya suatu pesanan. Jika tidak ada pesanan, maka tidak perlu adanya catatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.
Kemudian setelah pengumpulan biaya produksi tersebut terkumpul, maka selanjutnya barulah dihitung harga pokok produksinya. Di sini harga pokok produksi itu bisa berupa total biaya produksinya ataupun biaya produksi per unitnya. Terima kasih. Sekian pembahasan materi mengenai metode harga pokok pesanan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.